Semakin memanas semakin seru. Gengsi atau takut? Malaysia ogah hadapi undangan Indonesia, Erick Thohir mengelak sekarang boleh. Tapi AFF U23 2025 mereka tak bisa kabur. Undangan resmi dari Timnas Indonesia ditolak mentah-mentah oleh Malaysia. Erick Thohir menyebut AFF U23 2025 jadi panggung yang tak bisa mereka hindari. Mau kabur kemana lagi Malaysia? Simak fakta lengkapnya di sini. Baru gabung Timnas, Beckham Putra langsung takjub. Ini gila, semua hebat. Beckham Putra langsung mengungkap rasa bangganya usai bergabung dengan Timnas Indonesia. Ia mengaku kagum berada di tengah para pemain top dan pelatih-pelatih hebat. Ini kesempatan langka dan luar biasa. Simak detail lengkapnya di sini. Banjir kritikan dari media asing, harusnya mereka yang malu. Pemain naturalisasi kami berjuang demi merah putih, bukan demi sorotan kamera. Mereka menyela itu karena mereka takut. Jawab Erick Thohir dengan respons tajamnya pada kritik luar negeri. Simak detail lengkapnya di sini. Top Markotop menyala Koci. Gerald Vandenberg U23 siap tempur. Cuma tunggu Kluivert turunkan 4 pemain senior di Timnas U23. Pelatih Timnas U23, Vandenberg, mengaku hanya tinggal menunggu keputusan Kluivert soal pemain senior. Ada 4 nama berpengalaman yang siap gabung memperkuat skuad muda. Jika lampu hijau menyala, Timnas bakal makin mengerikan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Breaking news. Indonesia satu grup dengan Malaysia di ASEAN Cup U23 2025. Laga panas tak terhindarkan. Drawing resmi baru saja diumumkan, Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia. Pertemuan dua rival bebuyutan ini langsung menyita perhatian fans. Laga bakal jadi ajang pembuktian setelah drama undangan yang sempat ditolak. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Semakin memanas semakin seru. Gengsi atau takut? Malaysia ogah hadapi undangan Indonesia, Erick Thohir mengelak sekarang boleh. Tapi AFF U23 2025 mereka tak bisa kabur. Undangan resmi dari Timnas Indonesia ditolak mentah-mentah oleh Malaysia. Erick Thohir menyebut AFF U23 2025 jadi panggung yang tak bisa mereka hindari. Mau kabur kemana lagi Malaysia? Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak sabar menjamu Timnas U23 Malaysia. Timnas U23 Indonesia dan Malaysia sama-sama berada di grup A dalam ajang Piala AFF U23 2025. Selain dua tim tersebut, ada Filipina dan Brunei Darussalam pada grup yang sama. Tentunya duel melawan Harimau Malaya jadi ajang yang sangat ditunggu supporter Timnas. Apalagi pertandingan nanti akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick Thohir menjelaskan bahwa Malaysia memang jadi salah satu radar Timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba. Salah satunya dengan mengundang mereka untuk bulan September nanti bersama Kuwait dan Lebanon. Namun sampai saat ini pihak Harimau Malaya masih belum ingin bersua dengan skuad Garuda. Sejauh ini baru Kuwait dan Lebanon yang berpeluang hadir pada FIFA Matchday tersebut. Memang kita sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya saat ada jendela kesempatan untuk FIFA Matchday September. Kita mengundang Malaysia juga sebelum kita memastikan ada Kuwait dan Lebanon, kata Erick Thohir. Ketum PSSI sekaligus memastikan laga melawan Malaysia gagal digelar. Pasalnya pihak Harimau Malaya menolak karena ada pertimbangan lain.
Tentunya ini membuat pertemuan kedua tim di level senior harus tertunda. Namun mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain. Lanjutnya, Eric menilai bahwa ini jadi kesempatan tepat untuk mengukur kekuatan kedua tim. Tentunya Malaysia sudah tidak bisa mengelak untuk berjumpa dengan timnas karena mereka bertarung di Piala AFF U23 2025. Ini jadi kesempatan emas untuk memberikan sambutan hangat untuk rival Indonesia tersebut. Pertarungan kedua tim tentunya akan berjalan sengit karena membawa gengsi masing-masing wilayah. Garuda Muda berada di atas angin karena akan ada puluhan ribu supporter yang hadir di stadion. Ternyata ini bukan diundang tapi dipaksa harus datang, tutupnya. Menarik untuk dinanti dengan seteru lama. Semoga bisa terwujud ya guys. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Baru gabung timnas, Beckham Putra langsung takjub. Ini gila, semua hebat. Beckham Putra langsung mengungkap rasa bangganya usai bergabung dengan timnas Indonesia. Ia mengaku kagum berada di tengah para pemain top dan pelatih-pelatih hebat. Ini kesempatan langka dan luar biasa. Simak detail lengkapnya di sini. Beckham Putra bangga bisa bergabung ke pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia. Beckham jadi nama terakhir yang merapat ke TC Timnas yang digelar di Bali. Sebelumnya dia menggantikan posisi Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Dengan waktu mepet, pemain Persib Bandung ini langsung coba beradaptasi dengan skuad Garuda. Beckham Putra menjelaskan bahwa ini adalah pengalaman yang berharga. Menurutnya di timnas banyak pemain-pemain hebat dan ini yang membuat dia ingin banyak belajar. Apalagi ini jadi peluang emas untuk bisa mendapatkan caps perdana bersama skuad Garuda. Hari pertama saya latihan, tentunya saya sangat bangga. Saya bisa bergabung dengan orang-orang hebat, kata Beckham Putra dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Timnas Indonesia. Pemain berusia 23 tahun ini menilai bahwa dia mendapatkan sambutan yang cukup hangat, terutama dari pelatih kepala Patrick Kluivert, dan ini menjadi motivasi untuk bisa memberikan yang terbaik di sesi latihan. Dia menilai bahwa Patrick adalah sosok yang mudah dekat dengan pemain dan ini yang membuat mereka bisa segera kompak di dalam tim. Khususnya Coach Patrick sangat welcome kepada saya, jadi sangat menikmati. Tentunya ini jadi motivasi untuk saya, lanjutnya. Beckham melanjutkan, mereka mulai mematangkan taktik untuk melawan Cina. Apalagi saat ini waktu yang ada tinggal sepekan untuk mempersiapkan diri. Menurutnya, proses adaptasi sejauh ini berjalan cukup baik dan dia bisa menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Ini jadi modal penting untuk mendapatkan satu tempat di skuad Garuda. Dia berjanji akan berjuang keras untuk bisa mendapatkan kesempatan debut bersama timnas pada bulan Juni nanti. Lebih ke pemahaman taktik karena lawan Cina kita bagaimana bermain. Jadi saya hanya cepat beradaptasi dan saya bisa beradaptasi. Apa yang diinginkan Coach Patrick saya bisa lakukan, tutupnya. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I
think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve. Banjir kritikan dari media asing, harusnya mereka yang malu. Pemain naturalisasi kami berjuang demi merah putih, bukan demi sorotan kamera. Mereka menyela itu karena mereka takut. Jawab Erick Thohir dengan respons tajamnya pada kritik luar negeri. Simak detail lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan balasan menohok terhadap netizen maupun media asing yang kerap mengkritik timnas Indonesia akibat banyaknya pemain naturalisasi. Seperti yang diketahui, PSSI belakangan ini memang gencar dalam mencari para pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia. Kini tercatat ada 19 pemain naturalisasi yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert untuk membela skuad Garuda di 2 laga pamungkas dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di tengah-tengah program naturalisasi yang dilakukan, banyak dari netizen hingga media asing yang menyoroti hal tersebut, bahkan tak jarang memberikan kritik. Sejumlah netizen dan media paling gencar mengomentari soal naturalisasi tersebut, seperti media Cina dan Vietnam. Bahkan, tak jarang dari mereka secara belak-belakan menyebut jika melawan timnas Indonesia bagaikan menghadapi Belanda. Erick Thohir mengatakan bahwa program naturalisasi yang dilakukan PSSI tidak melanggar aturan FIFA. Menurutnya, supporter Garuda harusnya bangga karena para pemain yang membela timnas Indonesia masih memiliki darah keturunan. Selama itu aturannya FIFA ada dalam kurung program naturalisasi, itu hal yang lumrah, ujar Erick Thohir di Bali, Jumat dalam kurung 30 Mei 2025. Tetapi yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia adalah pemain berdarah Indonesia, tambahnya. Lebih lanjut, Erick Thohir pun menyindir terkait negara-negara lain yang melakukan naturalisasi terhadap pemain yang tidak memiliki garis keturunan sama sekali. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan timnas Indonesia, mereka melakukan naturalisasi tapi tidak ada darahnya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga, jelas Erick Thohir. Ketum PSSI itu secara belak-belakan menyebut jika seharusnya negara-negara yang memberikan kritikan kepada timnas Indonesia seharusnya lebih sadar diri dan malu. Erick Thohir meminta kepada para supporter Garuda untuk menghiraukan segala kritikan yang diberikan negara lain terhadap timnas Indonesia. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain bicara soal Indonesia, biarkan saja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Mereka menaturalisasi yang tidak ada darah mereka. Kalau kita ada darah kita, pungkas Erick Thohir. Betul sekali penjelasan Pak Ketum, ibarat iri, tanda tak mampu menyela pun berlaku. Gimana menurut kalian, guys? Silakan kasih komentar yang sopan di kolom bawah, terutama kalian yang kritis-kritis. Terima kasih. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, Top Marco Top menyala Koci. Gerald Vandenburg U23 siap tempur. Cuma tunggu Kluivert turunkan 4 pemain senior di timnas U23. Pelatih timnas U23 Vandenburg mengaku hanya tinggal menunggu keputusan Kluivert soal pemain senior. Ada 4 nama berpengalaman yang siap gabung memperkuat skuad muda. Jika lampu hijau menyala, timnas bakal makin mengerikan. Simak fakta mengejutkannya berikut ini.
Gerald Vandenberg menunggu keputusan Patrick Kluivert mengenai ketersediaan pemain senior untuk timnas U23 Indonesia. Gerald Vandenberg mulai berpusing ria dengan persiapan timnas U23 Indonesia untuk dua agenda tahun ini. Dua agenda Garuda Muda tersebut yaitu ASEAN Cup U23 2025 pada Juli dan kualifikasi Piala Asia U23 2025 pada September. Agenda tersebut belum termasuk SEA Games 2025 yang digelar pada penghujung tahun. Vandenberg saat ini masih membantu Patrick Kluivert sebagai asisten pelatih timnas Indonesia senior. Timnas senior bakal melakoni dua laga pamungkas grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan depan. Pasukan Kluivert akan menjamu Bahrain pada 5 Juni dan melawat ke Jepang pada 10 Juni. Oleh sebab itu, training camp timnas U23 baru bisa digelar setelahnya, yaitu pada 21 Juni. Vandenberg pun belum mengetahui apakah bisa memanggil pemain muda di timnas senior untuk memperkuat timnas U23. Menurut saya, itu keputusan Patrick karena yang terpenting sekarang adalah Piala Dunia, kata Vandenberg dikutip bolasport.com dari YouTube Timnas Indonesia. Kami harus fokus mempersiapkan diri untuk itu. Jadi nanti Patrick akan memberitahu saya pemain mana saja yang bisa saya gunakan. Dalam skuad timnas senior sekarang, Kluivert menyertakan 4 pemain di bawah 23 tahun. Di atas kertas, 4 pemain tersebut bisa turun kasta membela timnas U23 dengan persetujuan Kluivert dan Vandenberg. 4 sosok tersebut meliputi bek Justin Hubner, gelandang Ivar Jenner, dan Marcelino Ferdinand, serta penyerang Rafael Struijk. Selain itu masih ada pemain muda yang dipanggil pada jeda internasional Maret lalu tetapi tak masuk skuad pada Juni ini. Pemain tersebut meliputi bek Muhammad Ferrari dan penyerang Hoki Caraka. Untuk pemain yang merumput di luar negeri, perlu diingat bahwa mereka bakal melakoni sesi pramusim bersama klub masing-masing. TC Timnas U23 pada 21 Juni bakal bertepatan dengan dimulainya agenda pramusim menyambut musim 2025/26. Meminta Marcelino CS berlatih bersama Timnas U23 sama saja mengecilkan peluang mereka menembus tim utama klub masing-masing. Beda halnya dengan pemain muda di Liga 1 yang bisa dipaksa PSSI bergabung Timnas U23 walau klubnya juga pramusim menyambut Liga 1 2025/26. Daftar pemain U23 di Timnas senior: Justin Hubner, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Muhammad Ferrari, Hoki Caraka. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Breaking news, Indonesia satu grup dengan Malaysia di ASEAN Cup U23 2025. Laga panas tak terhindarkan. Drawing resmi baru saja diumumkan, Indonesia tergabung di grup A bersama Malaysia. Pertemuan dua rival bebuyutan ini langsung menyita perhatian fans. Laga bakal jadi ajang pembuktian setelah drama undangan yang sempat ditolak. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas U23 Indonesia ditempatkan di grup A ASEAN Cup U23 2025 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Agenda untuk Timnas U23 Indonesia asuhan Gerald Vandenberg mulai terang benderang.
Kemarin AFC menggelar undian untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang bakal dihelat di Yordania. Lantas pada Jumat dalam kurung 30 Mei 2025, hari ini AFF menyelenggarakan drawing ASEAN Cup U23 2025 di Bali. Indonesia akan menjadi tuan rumah ajang tersebut dengan dua stadion, Stadion Utama GBK dan Stadion Patriot Candrabhaga. Dalam drawing yang dihadiri Ketum PSSI Erick Thohir, Indonesia sebagai tuan rumah ditempatkan di grup A. Garuda Muda ditemani 3 rival yaitu Malaysia, Filipina, dan Brunei. Dua grup lain B dan C hanya berisi masing-masing 3 tim. Grup B diisi oleh Vietnam, Kamboja, dan Laos. Adapun grup C memiliki Thailand, Myanmar, dan Timor Leste. Pelatih Gerald Vandenburg sebelumnya sudah mengungkap rencana pemusatan latihan timnas U23 Indonesia. Asisten Patrick Kluivert itu bakal memulai training camp Garuda Muda pada 21 Juni mendatang. Kami akan mulai latihan tanggal 21 dalam kurung Juni memasuki persiapan tahap kedua untuk turnamen ini, kata Gerald Vandenburg. Pertama, penting untuk menjalin hubungan baik dengan klub. Menurut saya, itu salah satu hal yang paling penting, ujar Vandenburg. Tentu saja saya juga bertemu pemain, dan menurut saya level pemain sudah bagus. ASEAN Cup U23 2025 bakal digelar pada 15 hingga 31 Juli. Hasil drawing ASEAN Cup U23 2025 Grup A Indonesia, Malaysia, Filipina, Brunei, Grup Vietnam, Kamboja, Laos, Grup Thailand, Myanmar, Timor Leste. Sang preman buktikan ketangguhannya. Baru tinggalkan Wolves, Justin Hubner muncul di akun Ajax Amsterdam dan langsung singgung timnas Indonesia. Publik dibuat heboh usai Justin Hubner muncul di akun resmi Ajax Amsterdam. Bukan soal klub, justru ia berbicara soal timnas Indonesia. Ada apa sebenarnya di balik kemunculan mendadak ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Pemain timnas Indonesia Justin Hubner tiba-tiba muncul di akun media sosial Ajax Amsterdam setelah mengonfirmasi kepergiannya Wolverhampton Wanderers. Sang bek tengah berusia 21 tahun akan resmi berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama Wolves habis pada 30 Juni 2025 nanti. Setelah hanya tampil bersama tim Wolves U21, Hubner mengonfirmasi bakal pergi di akhir musim ini, yang berarti dia akan mencari klub baru di bursa transfer musim panas. Karena statusnya yang bebas transfer, Hubner bisa bergabung dengan klub manapun yang meminatinya. Beberapa waktu lalu, ex-back tengah Cerezo Osaka ini telah memastikan bahwa dirinya tidak akan melanjutkan karier di Liga 1 Indonesia untuk saat ini. Berkarier di Eropa, entah melanjutkan kiprah di Liga Inggris atau kembali ke sepak bola Belanda menjadi opsi. Di tengah teka-teki soal masa depannya tersebut, Justin Hubner tiba-tiba muncul di akun media sosial Ajax Amsterdam pada Rabu dalam kurung 28 Mei 2025 kemarin. Bek timnas Indonesia itu berbicara tentang sahabatnya, Noah Gesser, yang dulunya pernah dirumorkan bakal dinaturalisasi. Gesser adalah wonderkid Ajax yang meninggal dunia karena kecelakaan pada 30 Juli 2021 silam. Padahal pada 2020 dia pernah dihubungkan dengan timnas Indonesia dan menyatakan kesediaannya. Dalam wawancara dengan Ajax, Hubner mengaku sering berbicara tentang membela skuad Garuda bersama mendiang sahabatnya, Noah Gesser.
Saya main untuk Indonesia dan kami sering bicara tentang main bersama untuk tim nasional pada suatu hari nanti. Kami pikir itu suatu hal yang indah untuk dilakukan, kata Hubner dalam video yang diunggah Ajax tersebut. Hubner sendiri masih sering mengingat sang sahabat hingga kini hingga sering merasa bersedih ketika membela timnas Indonesia jika ada yang membentangkan spanduk Noah Gesar. Baru sampai di Bali, Jay Itzes dapat kabar mengejutkan dari klubnya, Venezia. Jay Itzes belum sempat istirahat usai tiba di Bali untuk TC Timnas. Langsung dihampiri kabar penting dari Italia. Klubnya, Venezia, mengirim pesan yang bikin banyak orang penasaran. Apakah ini soal masa depannya di Serie A? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Jay Itzes langsung menerima kabar dari Venezia mengenai nasibnya jelang bursa transfer musim panas hanya beberapa saat setelah mendarat di Bali untuk mengikuti pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia. Sang kapten skuad Garuda diharapkan untuk memimpin Timnas Indonesia lagi dalam 2 laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 5 hari kemudian akan menentukan hajat tim asuhan Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 5 hari kemudian akan menentukan hajat tim asuhan Patrick Kluivert di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itzes termasuk dalam 32 pemain yang dipanggil Kluivert untuk mengikuti TC di Bali sebelum 2 laga penting tersebut. Namun dia termasuk yang telat datang karena masih ada kepentingan bersama klubnya, Venezia, hingga akhir pekan kemarin. Gli Arancione Roverdi melakoni partai hidup dan mati saat menjamu Juventus di Stadio Pierluigi Penzo, Senin dalam kurung 26 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Itzes tidak bermain dalam laga itu karena skorsing akumulasi kartu kuning. Namun sebagai kapten, dia tetap hadir untuk mendukung rekan-rekan setimnya dari tribun penonton. Namun Venezia menderita kekalahan dengan skor 2-3 dalam laga itu, yang mengonfirmasi kegagalan menyelamatkan diri dari degradasi. Mereka finish ke-19 dengan catatan 29 poin, tertinggal 5 poin dari Lecce yang berhasil selamat. Masa depan Jay Itzes menjadi tanda tanya besar karena sang kapten timnas Indonesia sudah sering dikaitkan dengan klub-klub besar. Tim-tim seperti Inter Milan, AC Milan, dan Juventus pernah dikaitkan dengan Itzes dan bursa transfer nanti tampaknya menjadi momen untuknya hengkang. Sebab menurut kabar dari media Italia, Corriere del Veneto yang dilansir melalui Tutto Mercato pada Selasa dalam kurung 27 Mei 2025, lalu Itzes termasuk dalam daftar 3 pemain yang akan dijual oleh Venezia. Ada 2 pemain lagi yang termasuk dalam daftar jual di musim panas mendatang, yaitu Hans Nicolosi Caviglia dan Gaetano Oristanio. Setelah terdegradasi ke Serie B, Venezia bersiap untuk memulai lembaran baru dengan merestrukturisasi tim secara mendalam. Demikian kabar dari Tutto Mercato. Menurut Corriere del Veneto, yang termasuk dalam daftar transfer pertama yang direncanakan adalah Hans Nicolosi Caviglia, Jay Itzes, dan Gaetano Oristanio. Tambahnya, Venezia dikabarkan akan melakukan perombakan besar-besaran dengan Gianluca Busio dan Christian Gigjar juga mungkin akan hengkang.
Sementara itu, Itzes kini perlu menaruh fokus sepenuhnya kepada timnas Indonesia karena ada dua partai penting yang menanti di depan. Sang bek tengah berusia 24 tahun perlu membawa skuad Garuda lolos ke babak berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih ada peluang lolos langsung ke putaran final, namun yang paling memungkinkan adalah lanjut ke putaran keempat. Pada saat ini timnas Indonesia menempati peringkat keempat grup C dengan catatan 9 poin, unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina. Kemenangan atas Cina sudah cukup mengonfirmasi tempat skuad Garuda di putaran keempat jika Bahrain juga tidak menang atas Arab Saudi di pertandingan lain.